Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, raih prestasi. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pagi ini Bapak Guru bisa melaksanakan kegiatan walaupun tidak bisa tatap muka. Oleh sebab itu, kegiatan pagi ini Bapak Guru akan melanjutkan pembelajaran yaitu dengan tema 7 KDPPKN dengan materi nilai-nilai yang terkandung sila kedua Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa nilai kedua, nilai kemanusiaan memiliki arti bahwa segenap bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya adalah harkat dan martabat sebagai makhluk Allah. Adapun nilai-nilai yang terkandung sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi pada hakikatnya nilai Pancasila yang kedua itu diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Itu artinya antara manusia satu dengan yang lain di hadapan Allah, di hadapan pemerintah mempunyai hak yang sama. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai-nilai yang kedua adalah persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia adalah sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama dan mempunyai persamaan hak serta kewajiban. Di antaranya adalah hak menerima keadilan, menerima keamanan, menerima yang lain dan seterusnya. Adapun nilai yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling mencintai. Jadi pada hakikatnya sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia harus saling mencintai. Baik itu perbedaan yang ada adalah sangat banyak di Indonesia ini, ada beberapa perbedaan macam-macam suku, budaya, adat, ras, dan agama. Walaupun kita berbeda, tapi kita harus saling mencintai. Yang seterusnya adalah mengembangkan sikap saling tenggang rasa tepo seliro. Tenggang rasa dalam arti kita harus saling menghargai, tidak saling mengolok-olok, mencela, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita harus saling tepo seliro. Artinya apa? Artinya kita harus mencintai dan menghormati terhadap budaya-budaya yang lain. Nilai yang selanjutnya adalah saling mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi pada hakikatnya walaupun kita itu berbeda, maka kita tidak semena-mena, tidak mengaku baik sendiri, tidak mengaku kuat sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun nilai yang selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan ini walaupun beda agamanya, beda suku, ras, dan adat budayanya, kita harus saling menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Yang
Selanjutnya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Melakukan kegiatan kemanusiaan ini, apalagi di era sekarang ini, Indonesia baru dilanda bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kita harus saling mengadakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, apalagi kita harus saling mendoakan, dan tidak kalah pentingnya kita harus memberikan donasi terhadap saudara-saudara kita, khususnya bangsa Indonesia yang sudah terkena bencana, sehingga dengan donasi-donasi, bantuan-bantuan kita bisa meringankan, mengurangi beban mereka, sehingga menjadi lebih berkurang dan mereka bisa tabah menerima cobaan dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masyarakat kita bangsa Indonesia yang terkena musibah, dengan donasi kita, kepedulian kita, maka mereka bisa menerima dengan ikhlas, karena itu adalah merupakan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan untuk yang nomor 8, membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus selalu membela kebenaran, berani karena benar, takut karena salah. Apapun yang kita kerjakan, apabila itu memang benar, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh cemas, karena benar adalah merupakan kesuksesan di dalam melaksanakan kegiatan apapun. Kemudian keadilan, kita harus selalu menunjukkan bahwa keadilan itu adalah sama pada manusia di hadapan Allah maupun di hadapan pemerintah. Di mana itu ada salah, pasti ada hukumannya. Di mana itu ada kebenaran, pasti kebenaran membawa keberhasilan dan membawa kesuksesan. Yang terakhir adalah menghormati kerjasama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia ini tidak bisa hidup dengan sendirinya, melainkan harus bersatu, saling menghargai, saling mengisi kekurangan terhadap bangsa-bangsa lain. Dengan kita bisa menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain, maka kita sebagai warga Indonesia bisa menikmati betapa kerasnya teknologi, betapa kerasnya tentang diplomasi, tentang politik dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang ekonomi. Jadi Indonesia ini butuh namanya pensuplaian tentang ekonomi, baik itu yang menyangkut dengan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, termasuk kebutuhan selain kebutuhan pokok, yaitu papan, sandang, dan makan. Kemudian masih butuh dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, yaitu tentang fasilitas-fasilitas yang sekarang sudah didukung dengan teknologi, maka kita harus selalu membutuhkan. Itu adalah berkat kita harus bisa bekerja sama dengan bangsa lain. Sekian pembelajaran pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sekali lagi, mari anak-anak selalu giat belajar. Walaupun kegiatan ini tidak bisa tatap muka, namun cukup sekilas untuk mengadakan kegiatan daring, dan bisa anak-anak bisa melanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.